Bapak Stasiun Purwosari, salah satu stasiun andalan dari Kota Solo. Jangan mampir masjid, yang lain sudah siap. Oh, Masya Allah, nanti murid gue. Bingung mampir yang papa ngalar ora ya. Jangan nggak sama asal, jangan mampir ke masjid. Mau mensupport. Chris, tapi sudah kemana-mana. Iya. Sudah berapa lama tadi? Baru November kemarin. November ya? Masih putih. Plat mereka kan masih putih. Palsu nih bu. Nomor palsu. Oh nggak nyari dong ini. Ngerayan. 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 Ini kondisinya tembus betul. Ini belum di perizinan. Mudah-mudahan tapi ini dulu ini sudah nggak pakai nggak langsung. Alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah yang dulu Pak Iwan ngurus nanti insya Allah bisa. Iya komunikasi. Karena kita sudah ketahuan itu tadi yang lain sudah saya Nanti kancang apa? Ini dari Mata enggak. kalau jam 7 kan sudah mulai berkurang. Iya. Di sini dulu juga mengajukan, cuma yang biasa itu cuma yang ini. Ini ya. Ini 4M ya, Pak. Kalau jual cuma belum kita yang selatan, yang selatannya sana. Mau dikasih apa? Nama saji kok dicopot? Nggih. Kanan kiri. Assalamualaikum.
Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya promosi lagi. Aku ini. Kelihatan ya? Tahun kiri. Aku nele. Suwi lho, aku banyak sih. Apa paling TKI Teo? Belum lama. 2-3 bulan loh. Wis tuwa yo. Wis tua Pak. Oh, masa. Gambarnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina. Yang kami hormati Ustadz Arju Rahmanto selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Yang kami hormati Ustadz Nur Ahmad selaku Ketua Yayasan. Yang kami hormati Ustadz Zainal selaku Sekretaris Yayasan. Yang kami hormati Ustadz Saifuddin dan Ustadz semuanya dari Yayasan Al-Hikmah, dan juga yang kami hormati Ustadz Suwito selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahim di sini. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang. Dengan ini semoga bisa meningkatkan persaudaraan ukhuwah kita dan juga sebagai sarana kita untuk thalabul ilmi, saling suka ruh. Salawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita. Semoga kita pun termasuk umat beliau yang senantiasa bisa meneruskan risalah-risalah beliau, dan juga semoga kita pun termasuk umat yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda yang kedua adalah tilawatil Quran. Mohon kepada Ustadz Fahrudin Kurniawan untuk membacakannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما
بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم احفظنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan Al-Quran untuk kita semua, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat. Untuk selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri kepada Ustadz Suwito, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Ingkang kawula hormati guru kula Ustaz Arjo, insyaallah beliau itu awet muda ya. Opa Arjo Rahmatullah Mbah Yai. Insyaallah yang kita belajar dari beliau dengan semangat beliau luar biasa. Walaupun naik ke lantai 3 tetap semangat ya Ustaz ya. Alhamdulillah karena lokasi dan situasinya ya kan ruangan yang memungkinkan untuk dipakai di lantai 3. Alhamdulillah selesai. Kemudian yang kami hormati juga Ustaz Nur Ahmad SH selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Tabahyudin, serta Komandan JSIT Jawa Tengah. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz Zainal Abidin. Jadi sudah diculik di SMP itu Bu. Alhamdulillah itu Pak Sri menawi berarti itu atau Pak Sri mawon ampun kula kemarin ketika ditanya lobby mawon langsung ya saya tak persilahkan langsung nggih. Alhamdulillah Ustaz matur nuwun sudah membersamai anak-anak dan guru-guru SMP tadi dan juga seluruh ustadz-ustadzah yayasan di bawah Yayasan Al-Hikmah Boyolali, juga teman-teman semua dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang luar biasa ini bisa bersemukan dengan semuanya, dan mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah berikan ini berimplikasi positif terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Ustaz dan Ustazah, wabil khusus Ustaz dan Ustazah dari Yayasan Al-Hikmah Boyolali, ahlan wa sahlan, selamat datang di Kompleks Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Ini di kampus 1 Bulus Sulur Ustaz. Di Pondok 2, kampus 2 ada di SMKIT Ustaz. Nggih. Ini kan Mbah Yai Adi. Ustaz Adi Ustaz. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kemarin jane saya itu mau nolak Ustaz Hikmah. Sing arep kalah budak ki ajeng nopo sehat. Cuman kalau meniatkan silaturahim masa ya ditolak gitu. Kemudian kami tidak kuasa untuk menolak gitu. Sebetulnya kami yang harus ke sana. Ini kualat misalnya. Masa malah Ustaz Arzi yang tidak pergi gitu, Masya Allah. Semoga kebersamaan kita betul-betul menjadi kekuatan tersendiri, terutama di Sekolah Islam Terpadu di bawah naungan JSIT Indonesia, khusus JSIT Jawa Tengah. Apalagi komandannya JSIT di Yayasan Al-Hikmah, keren, luar biasa. Dan Ustaz dan Ustazah sekalian,
nanti kita sharing-sharing mawon ya, istilahnya monggo kita saling melengkapi mungkin yang praktik baik yang ada di Al-Huda apa nanti bisa kemudian bisa kita sharingkan bareng juga. Mungkin juga ada praktik baik yang ada di Al-Hikmah ya, insya Allah bisa kita sharing-sharing sekalian. Ini ngiras-ngiras mawon sebelum nanti nopo dari Al-Hikmah Ustaz Arju nanti kita harapkan memberikan petuahnya kepada kita sekalian itu. Kalian kami kenalkan di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda. Jujur Ustaz, ini logo baru dan ini sebagai sebuah langkah kami untuk menata kelembagaan. Sebelumnya kita logonya tidak kita cantumkan Ustaz ya. Ini ada filosofi yang betul-betul kita akan angkat ya, saudara sekalian. Udah ketika melihat ini sudah kelihatan ini Al-Huda, A-nya di sini sudah kelihatan Al-Huda ini. Maka dari logo branding ini menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman terutama di yayasan untuk kemudian bagaimana bangkit. Karena memang Yayasan Al-Huda itu sejak 2004 sampai dengan sekarang insya Allah sudah 20 tahun ya saja. Sampai 2024 20 kan? Ya. Oke, dan sekarang kan 2024. Berarti kan 20 tahun berarti ya. Insyaallah. Jadi ini kami kenal sedikit. Nah, beliau Ustaz Hamid Nun Ngapunten hari ini tidak bisa hadir karena beliau di Jakarta, Ustaz Arju dan Ustaz Rahmat. Titip salam buat panjenengan semuanya di kesempatan pagi hari ini, tapi diwakili sama Ustaz beliau Bu Hamid sama Mas Ayas menika putrane. Jadi insya Allah sudah terwakili Ustaz. Sampai lupa kami belum perkenalkan. Saya Suwito, ini diamanai di Ketua Yayasan, kemudian Ustaz Rahmat, beliau sekretaris saya, sekretaris Yayasan. Siapapun ketuanya, sekretarisnya itu Ustaz Rahmat gitu ya. Kemudian Ustaz Adi Suwito, beliau Kepala PPIT Al-Huda Wonogiri sekaligus Ketua Divisi Dakwah dan Sosial. Kemudian Ustadz Iwan Ristanto, mereka yang di belakang Ustadz Zainal, mereka membawahi divisi ekonomi bisnis. Kemudian Ustadz Ayas Ansarudin yang membawahi divisi Sarpras Yayasan. Lajeng sebelahnya Ustadz Fahrudin Kurniawan, Ketua JSIT Kabupaten Wonogiri. Ustadz, beliau membawahi bagian divisi pendidikan bidang Quran. Al-Quran. Lajeng menika Ustaz Triyono, Kepala SMP IT Al-Huda Wonogiri plus Ketua Divisi Pendidikan Yayasan. Jadi wong-wong yayasan ini double-double. Kan tidak ada orang. Amin Ustaz. Lajeng menika Ustaz Hesti yang pakai baju JSIT, menika Humas SMP IT. Di belakangnya Ustaz Triyono menika bendahara yayasan Ustaz Harum Setiawati. Kemudian sebelahnya Ustaz Haan tadi sudah saya perkenalkan membidangi divisi SDM. Mereka yang urusan-urusannya neni mereka Ustaz. Pembinaan mereka langsung pun sudah semua Yang belakang Ustaz Yusron. Maka putranya Ustaz tadi alumni Al-Hikmah juga Ustaz. Ini ada 3 orang yang alumni Al-Hikmah ke Al-Huda. Ya, alhamdulillah alumni Al-Huda sekarang ke Al-Hikmah. Alhamdulillah. Nitip Ustaz, nitip. Alhamdulillah. Testimoni dari Opa insyaallah luar biasa Jadi kita berdiri, YPIT berdiri tahun 2004 di bulan Agustus tanggal 7. Dan beliau-beliau ini sebagai pionir Ustaz Hamid, kemudian Ustaz Dewaki Hadri, termasuk juga ada Ustaz Ahmad Zari, Ustaz Joko Widodo dan sebagainya. Dan kemudian sekolah pertama yang kami dirikan SDIT Al-Huda. Yang kepala sekarang Ustaz Fahrudin Kurniawan. Kemudian sejak 2004 sampai 2020 ini ada sekitar 24 lembaga. Dan 24 lembaga ini saking eloknya berjuang sendiri-sendiri
Bukan Pangapunten, yayasan waktu itu di bawah komando Pak Joko itu luar biasa mendirikan sekolah. Wes pokoknya piye caranya sekolah itu ada di setiap kecamatan. Ada di setiap kecamatan. Belum ada di kabupaten lain, tapi di setiap kecamatan. Tapi heroiknya para kepala sekolah itu dan guru-guru itu berjuang yang gaji gurunya kepiye itu kepala sekolah. Sejak 2004 sampai 2020. Yayasan berfungsi sebagai administratif karena memang dulu sampai rata-rata itu ASN Ustaz. Sebelum periode kami yayasan itu ASN dengan asumsi gen orang gaji meneh katanya. Ngirit itu. Kan enggak ada duit. Ada duit. Sehingga kemudian mereka otonom membesarkan sekolah masing-masing. Dan memang yayasan terutama di Aluda ini harus berterima kasih kepada para kepala sekolah. Karena mereka lah yang berjuang luar biasa untuk membesarkan sekolah-sekolah. Dan mulai tahun 2021 saat kita tata dengan sistem sentralisasi. Jadi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin juga lahir satu sekolah baru sehingga total genap 25 lembaga pendidikan. Nah, yang tadinya mereka itu otonom sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, termasuk yang saya SMA itu dulu ketika saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, mana kantor saya Ustaz? Tidak ada, ini baru tanah. Itu kantormu, almarhum Ustadz Mustaqim. Sekarang musuh kembali ke Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum targetnya adalah bangun caranya supaya SMA itu punya sekolah, punya gedung. Gitu. Jadi caranya, balik buku dan sebagainya. Akhirnya kemudian berdirilah SMA IT yang bila sudah 3 lantai sekarang ini. Dan mulai tahun 2021 kita lakukan namanya sentralisasi. Jujur mawon, mungkin mentor kita sama nih, Ustaz Zainal, Ustaz Ahmad, Pak Siswadi, datang dan kemudian kita belajar bareng-bareng terkait dengan manajerial dan sebagainya. Yang tadinya memang mereka itu sudah kuat, sudah besar sendiri, kok mau direngkuh yayasan ya anggot. Ada yang lagu piye, aku uang gedung piye, dan itu aja. Lagu piye dan sebagainya. Itu sebuah hal yang lumayan didawati. Akhirnya kemudian kita duduk bareng, terus sampai pertemuan beberapa kali, terus pokoknya nanti ketika sentralisasi kita bareng-bareng. Di sini prioritas kita kerjakan bareng-bareng. Alhamdulillah sekarang sudah kita mulai penataan di 25 kelembagaan itu, Ustaz sekalian. Dan dengan 25 lembaga pendidikan itu ada 449 guru dan karyawan dan hampir 4.000 siswa. Hampir belum sampai 4.000. Nah, itu semuanya satu saja ada hikmah yang luar biasa yang dulunya potensi-potensi di bidang pendidikan, di bidang non pendidikan ataupun di sayap sosial itu belum kita bisa dapatkan. Setelah adanya sentralisasi ini Allah buka semuanya. Bukan hanya yang enak-enak, yang nggak enak kemudian Allah buka. Oh ternyata tantangannya seperti ini, oh ternyata challenge-nya seperti ini, kelihatan semuanya. Dan kita terpacu untuk bagaimana kemudian bareng-bareng dalam satu sistem ini. Dan menjadi kunci sentralisasi atau apa saja yang kemudian kita sentralkan. Satu, tentu keuangan. Manajemen keuangannya harus rapi. Maka kemudian sistem pertama ini harus kita benahi. Sebelum yang lain adalah bagaimana menyehatkan sekolah dari sisi keuangannya. Maka dari sisi APBS-nya harus sehat, dari sisi pengelolaannya harus sehat. Cara uang masuk itu setiap hari ada kontrolingnya. Berapa? Itu kayak teller bank. Teller sekolah itu nggak boleh pulang ataupun nggak boleh pulang sebelum kepala sekolah itu membubuhkan tanda tangan hari ini dapat berapa, yang di kas berapa, yang di bank berapa, ada tanda tangannya kayak teller bank. Sehingga kemudian seluruh pengeluaran itu termonitor dan seluruh keuangan itu tersentral ke yayasan. Kalau dulu kan memang sekolah yang pegang, sekarang yang sibuk bendahara yayasan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan SDM. Ya mau mengarah seperti dinas Ustaz. Jadi kalau guru kan ada penilaian kinerja gitu-gitu. Kita sudah mulai berproses Ustaz. Bagaimana kemudian standar kualifikasi pegawai itu seperti apa kita coba. Karena belum punya gambaran kita buat. Sampai kemudian mekanisme rekrutmen sampai kemudian akhir itu ada penilaian. Ya wajar juga ketika penilaian itu, aku kok dapat B, harusnya dapat A. Wah aku kok dapat C dan sebagainya.
itu sebuah hal yang wajar, ini berproses, belum apa namanya, belum sempurna 100%, dan sedang kita juga sampai tahap nanti sistem remunerasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sarpras. Nanti insya Allah kalau ini sudah tersentral juga, dan seluruh, karena juga di kami itu unik, sertifikat itu belum sepenuhnya itu atas nama yayasan. Ya, ada yang masih ada atas nama ketua yayasan yang dulu, masih atas nama pemilik tanah yang dulu dan sebagainya. Itu kita tata. Semua sertifikat harus di bawah yayasan. Karena kami ada 2 sekolah yang keluar, Ustaz. Harusnya kami punya 9 SDIT, tapi 2 ini keluar dari yayasan sebelum kami ya, tahun 2000 berapa Pak Iwan? 2012 sama 2014 ya. Brazil itu ada di Jatisrono sama Sidoarjo. Dan memang ketika kemudian mereka membuat yayasan lain, ketika sertifikat lahan itu belum atas nama yayasan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu kita belajar dari itu, seluruh aset lembaga itu harus atas nama yayasan. Itu untuk mengamankan, karena semakin besar nanti ya tantangannya akan semakin banyak juga, Ustaz. Kemudian potensi bisnis yang keempat, ini dalam 2 tahun ini kita garap serius. Alhamdulillah, Ustaz, dari bisnis ini kami bisa memberikan gaji guru karyawan yang sentralisasi sudah sampai tahap gaji ke-15. Jadi teman-teman yang sentralisasi jangan sampai kemudian uangku sentralisasi, oh keuntungannya gitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa sampai pengen kayak PNS, pengen kayak PNS lah gitu. Dari standarnya kita perbaiki dan sebagainya. Jadi kepengelolaan bisnis, korporasinya, jadi mungkin infrastruktur kita kelola bisnis, kemudian ada martnya, kemudian catering kita kelola juga, dan beberapa hal yang lain. Ini Pak Iwan nanti yang lebih paham terkait dengan pengelolaan bisnis, mungkin nanti beliau bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan juga yang terakhir terkait dengan ziswafnya. Jadi lini-lini sosial tetap kita hidupkan. Bagaimana kemudian ziswaf ini menjadi sebuah hal yang luar biasa dengan kekuatan 4.000 siswa. Contoh saja misalkan infak Jumat saja. Kalau di JS itu ada imat ya, imat. Atau misalkan kami di sini misalkan infak ya aja. Kita misalkan ada orang tua atau siswa itu per siswa 2.000, sekali infak sudah berapa itu? 2.000 kali 4.000, berapa? 8 juta. Kita bayangkan kekuatan lini sosialnya yang luar biasa, sehingga kemudian ini harus digarap serius. Maka juga di siswa ini alhamdulillah ada yang namanya Al-Huda Berdaya, Al-Huda Berdaya. Ini kalau kemudian holdingnya foundation begitu. Jadi YPIT ini punya 3 sayap, Ustaz. Sayap pendidikan yang dimana ada 14 TPA, KB dan TK. Kemudian ada 7 SDIT, ada 3 SMP, SMA, SMK dan 1 Ponpes. Insya Allah tahun ini membuka lagi Ponpes Surabaya, satu lagi di daerah timur sana. Karena kami melihat ada 7 SDIT, kalau rata-rata SDIT itu menghasilkan taruhlah 80 lulusan, 80 kali 7 berapa itu sudah, dan itu nggak muat SMPIT. Maka sebagian besar itu malah sekolahnya ke Ponorogo, ada yang ke Alabidin, ada yang ke beberapa sekolah yang lain. Kalau Al-Hikmah ada nggak, Sir? Alhamdulillah kalau ada yang ke Al-Hikmah, MTS. Nah, jadi maka juga tantangan kita untuk kemudian mengembangkan lini pendidikan itu. Di lini yang kedua adalah sayap bisnis yang otomatis ketika kemudian lini pendidikan ini hidup, maka sayap bisnis juga akan hidup. Karena ada yang namanya biaya operasional kelas yang itu bisa kemudian dikelola untuk sayap bisnis. Itu baru dalam lingkup APBS saja. Dan kemudian lini sosial itu untuk menopang guru-guru kami yang memang masih jauh dari kata sejahtera ya. Saat guru-guru TK itu kan masih di bawah standar semua kalau di Wonogiri saat. Ada yang dulu itu masih 100.000 masih ada dulu, di bawah 500 juga masih ada, sehingga bagaimana kemudian Al-Huda Berdaya itu kita fungsikan untuk covering area itu. Jadi fokus kepada beasiswa para murid, kemudian untuk gaji guru yang masih di bawah standar atau mungkin mustahik zakat, yang berhak menerima zakat gitu. Itu secara umum, Ustaz. Nah, kemudian kami targetkan tahun 2000 di akhir kemurusan kami nanti
seluruh lembaga ini tersentralisasi. Ini kan step by step Ustaz, sentralisasi. Yang pertama 3 lembaga pilot project itu dari SMP, SMA dan pondok di tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini kita ada pinten baru 6 ya, 6 lembaga, dan tahun depan kita ada 12. Sehingga nanti tahun berikutnya harapannya seluruh lembaga itu tersentralisasi. Pertanyaan kenapa kemudian tidak diambil semua? Kami belum mampu karena itu butuh satu tahapan penyihatan keuangan yang harus kemudian bertahap. Yang kedua penataan aset, kemudian SDM dan sebagainya itu harus kemudian kita betul-betul mapping dengan baik begitu. Dan sekarang tantangannya tadi sudah saya sampaikan Ustaz Wahyudin juga Ustaz Nur Ahmad, sekolah-sekolah di Wonogiri itu SD itu islami banget supaya kemudian ada progres yang lebih baik lagi begitu. Itu Ustaz secara sekilas sambutan sekaligus perkenalan, nanti mungkin diskusi saja mengalir mawon, tidak banyak mungkin yang bisa kita sajikan di data ini, tapi kalau panjenengan nanti bisa kita sharing-sharing juga mungkin pengalaman-pengalaman yang ada di Al-Hikmah Ustaz bisa disampaikan juga di kami sehingga kami bisa juga ATM, amati, tiru dan modifikasi. Matur nuwun. Bila banyak kekurangannya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz kita yang telah memberikan sambutannya dan pemaparan berkaitan dengan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Wonogiri. Untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya yaitu dari Al-Hikmah kepada Ustadz Arju Rahmanto. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya dan teman-teman selamat sampai di sini. Meski ditinggal tapi alhamdulillah. Jadi saya tadi itu satu mobil itu untung sopirnya laki-laki, karena isinya gadis-gadis itu di saya semua. Nah, yang cowok-cowoknya itu di Ustadz Yahinan ini. Jadi ya alhamdulillah kan udah jadi terpercaya. Jadi nanti selebihnya biar Ustadz Nur Ahmad sebagai ketua yayasannya. Saya ini kan ketua dewan pembina yang dipaksakan. Soalnya kan pekewo nek aku ora dadi ngono gitu loh. Jadi dari sisi usia kan saya udah tua sendiri. Terus dari sejarah berdirinya Al-Hikmah itu kan asal muasalnya kan dari saya gitu. Jadi terus gua tak level bukan gitu lah. Jadi ketua yayasan lah, busuk tadi kepala sekolah, ketua yayasan yang akhirnya dideportasi. Meninggalkan Belanda. Iya gitu, terus ya gitulah. Jadi akhirnya setelah saya comeback, jadi saya ceritanya sempat pure. Nah, pure ini lagi suami istri enggak rukun terus pure kayak gitu loh. Dan saya kan rukun waktu itu kan, terus akhirnya aku sing pure lah gitu. Akhirnya oleh teman-teman ini baru kembali itu ya Raden Jani Yoga 2000. Ya cuma nggak aktif kan karena ritme dan kerja saya yang aku ketemu bojoku seminggu pisan wis alhamdulillah loh. Seringnya tidak ketemu, apalagi yayasan aku pokoknya lain event saya tidak ada Hikmah gitu. Itu ceritanya. Jadi hebatnya Hikmah itu justru di situ. Di toke ngerti-ngerti gede gitu loh. Iya, jadi saya gitu, oke. Kalau ada event, itu pun sampai sekarang akhirnya eventnya itu sok-sok raceto gitu loh. Oh iya, perlu diketahui kalau teman-teman itu tidak ada yang berani manggil saya Ustaz. Untung tadi penjenengan bukan orang alim. Ini formalnya saya mengantarkan teman-teman ini semua. Tadi sudah ada akan mungkin setelah ini nanti kayak iya diskusinya pun nanti mungkin bisa yang sesuai dengan ini gitu loh. Apa
ekonomi aku dicitani ekonomi ku nama Muhammad aku. Nah, nek Mbah Yai ku ya wis tunggang muncul. Lah, makanya jadi nenek pembinaan kan aku ngobrol karo pembinaane ngono lho. Lah ya ketuane yo karo ketuane, sekretarise karo sekretarise gitu loh. Ya dah. Itu masih ekonomi terus apa pesantren. Iki muncak pesantren kabeh ya dah. Ya dah. Aku ku kerek lenggahan wae. Misalnya ya tenanan. Untuk ngopo kene gitu loh. Itu saja. Jadi saya itu, ini biar teman-teman tahu, saya itu akrab dengan Wonogiri itu sejak tahun 90-an itu. Dulu ada ya alumni Batu Retno kan 86 sampai 92. Ya itu istri saya yang di sana aslinya. Sekolah itu kayak. Nah itu istri saya itu anak saya pertama itu lahir di Batu Retno di BKIA. BKIA itu sini suster. Jadi ya kan itu dulu Muhammadiyah belum ada itu, belum ada. PKO itu lagi. Dulu yang ada itu BKIA. BKIA itu di sini suster dan londo tenang. Orang-orang barat, iya. Bro, nyala banget. Maka murid-murid saya itu banyak itu jenenge Katio, itu nih Heribertus Katio. Dulu ini Heri. Ya, terus kayak gitu. Namanya sih orang gitu malah kamu dengan enggak, bayaran saya kan itu kayak gitu. Belum seberapa. Wah kamu ya apa? Lu mas cari kon menasihati lu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada yang kami hormati Ustaz Suito selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri serta dengan segenap Ustaz dan Ustazah jajaran dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri. Pada yang kami hormati Kiai Arju dan juga yang kami hormati Ustaz Saifuddin dan juga segenap Ustaz dan Ustazah dari Alimah Karanggede Boyolali. Yang pertama kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah merupakan pagi hari yang sangat bersejarah dan semoga saja penuh dengan keberkahan yang kita bertemu dengan para pejuang-pejuang dakwah. Semoga seluruh amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhaannya. Semoga kita masuk surganya. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Ustaz Suito dan juga segenap Ustaz dan Ustazah dari Al-Huda Wonogiri. Yang pertama mungkin perlu kita sampaikan maksud dan tujuan hadir di Al-Huda Wonogiri ini. Jadi yang pertama, bismillah, niat kami silaturahim Ustaz Suito dan juga segenap Ustaz dan Ustazah semoga mendapatkan pahala dari silaturahim itu. Jadi panjangkan umurnya, kemudian diberikan murah rezeki, diampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Karena sebenarnya kita dengan Al-Huda Wonogiri ini sedulur lawas. Jadi sedulur memang lawas. Jadi akhirnya jarang ketemu begitu ya.
tadi disampaikan di tahun 2004 ya. Kita di tahun 2000, jadi selisih 4 tahun saja gitu ya. Ya. Jadi itu, dan sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru, karena tadi juga disampaikan banyak dari alumni Alhuda ke Alimma, sekarang pun juga kembali mengabdi ke Alhuda. Jadi ya seluruh informasi tentang Alimma saya kira sudah sangat dipahami oleh Alhuda Wonogiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita jarang sekali bisa silaturahim full team. Jadi ya dalam sejarah Alimma kayaknya. Beliau biasanya kan diaturi piyambakan gitu. Nah, piyambakan itu memang ada ini VIP-nya. Gitu. Kali ini kita memang bareng-bareng, jadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami bisa mengajak Ustaz dan Ustaz dari Alimma untuk silaturahim ke Wonogiri. Kemudian yang kedua, memang sedianya kita juga pengen silaturahim secara khusus kepada beliau Ustaz Hamid dan Ibu. Kita juga komunikasi dengan beliau Ustaz Hamid, cuma beliau masih di Jakarta, pulangnya masih besok sore biasanya gitu. Ya nitip salam saja gitu. Karena ya tadi sudah saya obrolkan sama Ustaz Swinto. Jadi karena kita itu sebenarnya punya anggota DPR gitu. Cuma tidak terlalu merembes gitu loh aspirasinya gitu. Sehingga akhirnya kita minta jatah dari Wonogiri begitu ya, Ustaz Hamid begitu ya. Jadi sebagai bentuk ucapan terima kasih, kita juga pengen silaturahim ke Ustaz Hamid. Tadi kita ngerayain di sekolah itu. Alhamdulillah. Nah itu mantap. Jadi belum dapat bis kan saya nggak bisa ngajak sekian banyak Ustaz. Paling kalau Avanza itu isinya 6 gitu ya. Karena dapat bis ya sudah, ayo berangkat semuanya, kira-kira begitu. Jika alhamdulillah kita bisa mengajak Ustazah Alimah untuk silaturahim ke sini. Cuma kalau kulihal tadi Ustaz Hamid menyampaikan tidak berada di depan, ya nanti ke beliau Bu Hamid saja gitu ya, teman keluarga. Yang disiapkan oleh Ustaz Yana juga. Nah kemudian yang selanjutnya kita pengen sambang alumni, dan itu bagian dari tradisi pesantren begitu. Jadi kalau kita ke daerah yang di situ ada alumninya, ya bilang-bilang saja kita ada acara di sini, siapa yang bisa merapat, bisa kumpul gitu, biar hubungan alumni pesantren itu tetap nyambung. Jadi alhamdulillah juga bisa disampaikan ternyata beberapa alumni Alimma juga mengabdi di Alhuda. Ya mohon bimbingannya terus ini Ustaz gitu. Jadi kalau dulu belajar di pesantren, sekarang mencoba untuk berkontribusi untuk dakwah untuk umat, ya mohon nanti bimbingannya agar lebih bisa maksimal sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu kira-kira yang menjadi maksud dan tujuan. Nah, selebihnya ini kita perkenalkan dulu rombongannya. Dan sebelumnya mohon maaf, ini rombongannya banyak Ustaz. Rombongannya banyak. Nah, jadi kita takut, wah ini yang merepotkan gimana gitu. Kira-kira kan harus mancing ke waduk Gajah Mungkur. Jadi nyuwun sewu kita memang banyak. Itu memang targetnya mau bus saja tadi. Yang kembali bis mengangkat Wonogiri, begitu. Jadi kita perkenalkan yang pertama dari sesepuh kita, dan memang beliaunya paling satu dari sisi usia, cuma semangatnya mengalahkan yang lainnya. Beliau Mbah Yai Arju, dia sebagai ketua Dewan Pembina, dia ada 3 orang pembina, dan yang berada Ustaz Abdul Ihsan, dia tidak bisa menyertai. Kemudian ada Ustaz Muhammad Jayari, ya, tidak bisa menyertai. Jadi beliau di pembina. Kemudian yang selanjutnya ada Ustaz Saifuddin. Ya, Ustaz Saifuddin,
beliaunya sebagai ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Beliau sendirian karena sudah saking pengalamannya itu Dewan Pengawasnya sendiri. Namanya gitu. Nah, karena tadi SDM-nya kurang. Jadi itu kemudian saya sendiri Nur Rahma diamani sebagai ketua yayasan sejak Januari 2023. Bareng ya. Oh iya. Itu karena tadi beberapa semangatnya kayaknya sama ya. Jadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tadi gitu ya. Coachingnya juga sama, coachnya juga sama ya. Pak sesuatu. Intinya berbenah saja ya, berbenah saja. Cuma memang area garap kita memang tidak seluas Al-Huda Wonogiri. Kalau Al-Huda kan sak kabupaten gitu ya. Jadi kalau Al-Hikmah itu hanya di Boyolali Utara. Selebihnya sudah ada badan. Jadi di Boyolali itu sudah ada yayasan-yayasan sendiri yang memang Fasafikul Khairat. Sudah ada yayasan-yayasan sendiri. Beliau juga di yayasan Bina Islam. Itu. Nah, mungkin nanti inspirasinya dari sini boleh. Jadi sudah ada beberapa yayasan-yayasan itu yang punya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada beliau Ustaz Zainal Abidin. Nah, sudah sangat terkenal beliau sejauh tengah kalau kelasnya. Ya, yang paling terkenal sejauh tengah. Beliau sebagai sekretaris yayasan per Januari juga kemarin. Kemudian ada Ustazah Ning Hidayati Khamsi di belakang sebagai bendahara yayasan. Kemudian kita juga mengajak di sini seluruh kepala unit hadir ini. Dari mulai SMA Rumah Quran dulu yang paling depan Ustaz Doni. Rumah Quran Al-Hikmah ini lembaga pendidikan yang kita buka kurang lebih 3 tahun yang lalu untuk menyiapkan muslim-muslimah. Jadi alumni SMA yang pengen concern di menghafal Al-Quran, kemudian juga punya sanad, kita mendirikan Rumah Quran. Karena kita pengalaman, ya kebetulan saya sama ketua yayasan dulu sampai saat itu hampir setiap tahun itu keliling, terus pokoknya mencari ustadz itu. Tapi semuanya sulit gitu ya. Jadi akhirnya kalau seperti ini terus kita nggak akan bisa berkembang karena kebutuhan muslim-muslimnya pasti akan kurang terus. Alhamdulillah sejak kita berdiri sampai dengan sekarang alhamdulillah kita bisa membackup kebutuhan muslim-muslimah. Dan ini juga kita buka peluang nanti Al-Huda yang pengen muslim-muslimahnya nanti juga tercukupi, nanti bisa kerjasama saja. Ada yang program beasiswa, ada yang program reguler. Nanti monggo saja kerjasamanya. Kemudian juga ada Ustadz Joko Nur Sandiko, Kepala SMA Hidayah Al-Hikmah. Saya sudah bersama juga begitu, teman lama begitu. Kemudian juga ada Ustadzah Yasika Dwi Wijayanti, Kepala NTS Terpadu Al-Hikmah. Kemudian juga ada Ustadz Ahmad Mujiarto, Kepala SDIT Mutiara. Kemudian juga ini tim pesantrennya cukup banyak ini. Jadi yang pertama ada Ustadz Nurholis Majid, beliaunya di pesantren, kepala pesantren. Kemudian ada timnya juga, ada Ustadz Bayu, alumni Al-Huda juga. Beliaunya di kepala bagian Kesantrian Putra. Kemudian ada Ustazah Nurul Aqisti, kepala Kesantrian Putri. Kemudian juga ada kepala bagian Al-Quran, Gus Ulin, kita biasa manggil ya, Ulin ya. Kemudian juga ada apa lagi yang pesantren Jogja. Nah kemudian kita di unit usaha dan kemitraan ada Ustaz Eko Prabowo di depan, dia sebagai direktur UKM. Kemudian membawa anak buah juga. Jadi ada manajer Ahmad, sama namanya ya, cuma tulisannya beda ya.
Kalau ini AHA, kalau saja Ahmad gitu. Ahmad gitu ya, sama. Mungkin sama nih. Ada Mas Ais, kemudian ada manajer kelas juga ya, hadir di sini begitu. Kemudian yang oh iya catering, Bude Tri ya, di bagian catering juga gitu ya. Kemudian di UKP ya, ada UKP ini Bu Bidan Bini kita biasa menyebut untuk membackup kesehatan. Oh tadi TK-nya Bu nggak kelihatan ini. Bukis ya, kepala TKIT. Sebenarnya dijak. Karena saking banyaknya Pak. Itu kepala TK, SD, MTS, SMA, Rumah Quran hadir semuanya. Kemudian juga kita ikutkan di SDM bagian personal ada Ustaz Erdian, kemudian Sarpra, ada Ustaz Rahmat. Ya. Sudah semua kayaknya ya? Oh ini bagian media, Mas Ustaz Haji yang bagian foto syuting. Oh di belakang ya tak boleh kamera kok. Ya alhamdulillah kita full team begitu dan kita memang sedang berbenah juga sama dengan Al-Jawa Mandiri. Kita berharap nanti juga kita ada percepatan dalam pengelolaan lembaga begitu. Cuma ini nada-nadanya Wonogiri agak cepat ini melayunya. Sehingga ya sudah ya Pak. Nah, kalau nggak ada order itu ternyata agak kesulitan juga gitu ya. Jadi itu dan mungkin nanti untuk mengefektifkan waktu saja, sebagaimana tadi Mbak Aya sudah menyampaikan, ya sejamnya itu tapi selesai semua urusan gitu. Jadi mungkin nanti dibagi apalah komisi atau grup begitu, bisa di teras, bisa di bawah pohon ini sedang hujan misalnya, atau di mana kita pakai ngumpul sesuai bagiannya masing-masing biar nanti dulur selesai lah gitu ya. Yang selesai kalau nanti diungkap di sini wah nanti bahaya yang cukup di sini. Aku mumet aku naik menunggu. Nanti pokoknya bahaya di pojokkan saja dikasih tunjukan yang hangat itu pun aman. Ya, saya kira itu secara umum. Kalau tentang kehiasan kita tadi secara umum juga tahu yang disampaikan oleh Sarjito, cuma dalam proses perjalanan di Al-Hikmah ya 23 tahun menuju ke 24 tahun nanti di bulan Maret besok gitu. Memang kita pernah mengalami turbulensi biasanya, termasuk beliaunya yang kurek tadi. Jadi di tahun 2010 ya, dan itu yang menjadi semangat bagi kami di Al-Hikmah untuk menata semuanya juga gitu. Dan kita walaupun dari sisi usia mungkin kita sudah 24 tahun, kadang-kadang kan kita juga juga banyak yang berkunjung ke kita gitu, mau studi banding, studi tiru atau macam-macam lah judulnya gitu, tapi ya kita hanya begitu saja gitu ya. Nah kadang-kadang untuk menjawab apa yang menjadi harapan dari ikhwan, dari teman-teman semuanya kan kita harus berbenah. Dan alhamdulillah kita juga melihat lembaga-lembaga ikhwan di berbagai tempat itu tumbuh subur. Dan akhirnya ini sebagai backup bagi dakwah juga ketika dakwah sedang mengalami masa-masa sulit. Dan saya kira sangat luar biasa ketika kita yang khususnya ya secara langsung ya yang mana untuk mengelola lembaga-lembaga seperti ini bisa mengelola dengan baik, karena impact dan efeknya terhadap dakwah sangat luar biasa ya. Jadi Wonogiri sendiri kan juga sangat luar biasa itu, artinya bisa secara tidak langsung memberikan effort juga bagi customer atau stakeholder di lembaga-lembaga semacam kita di sekolah swasta juga. Dan
Ya sekali lagi kami beserta dengan segenap tim dari Alimah mohon izin nanti untuk ya sedikit sharing-sharing, mungkin ada hal-hal yang kemudian bisa memberikan satu inspirasi, motivasi bagi kami yang ada di Alimah sehingga nanti kita bawa pulang. Ya, biasanya jadi kartu ATM lah gitu. Jadi pulang ke sini bawa kartu ATM itu, sehingga kemudian nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di Alimah gitu. Dan selanjutnya juga kami mohon maaf kalau kehadiran kami juga merepotkan panjenengan semuanya yang di Aluda Promobil ini. Ya sekali lagi ya semoga dengan silaturahim yang seperti ini itu bisa menambah kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Dan saya kira itu saja yang ingin kita sampaikan sebagai pengantar lanjutan untuk pertemuan pada kesempatan pagi siang hari ini. Dan selebihnya biar nyaman yang menyesuaikan dengan kelompok-kelompoknya yang tadi biar efektif gitu ya. Tidak pembahasannya mereka. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Yayasan Pendidikan Salam Terpadu Al-Bahwa saat Suto dan tim. Semoga ini menjadi pahala kebaikan dan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Banyak kekurangan dan kekhilafan tetap saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada saya manggilnya apa nih? Yai ya. Yai Arju Rahmanto dan Ustaz Ahmad Nur Yai. Nur Ahmad ya. Untuk selanjutnya ya, agendanya adalah ramah tamah. Ya. Jadi langsung saja nanti bergabung ya karena kami juga belum hafal bidang-bidang dari Alimah. Langsung saja yang pertama dari bidang Sarpras itu Mas Ayas yang di sana. Ya. Kemudian kemudian Ustadz Iwan Susilo, Iwan Destanto, astagfirullah, karena baru ada Iwan Destanto selaku unit bisnis divisi unit bisnis. Ya, kemudian Ustadz Adi Suwito, bidang pesantren bisa, ya, sahabat divisi dakwah dan sosial. Kemudian Ustadz Sriono, belakangnya yang pakai kacamata, ya, Ustadz Sriono itu divisi pendidikan ya, kurikulum dan pendidikan. Kemudian di sampingnya Ustadz Fahrudin itu selaku divisi Al-Quran. Terus di belakangnya ada Ustadzah Arum itu bendahara, dan yang jilbab hitam Ustadzah Aan itu bidang SDM. Kemudian untuk bidang kelasnya Ustadz Harif yang pakai Al-Huda Berbaya. Kegiatan apa saja yang bisa kita selama plus dengan hal yang lain.
Ya tadi untuk yang Sehat guys. Nanti yang Tapi janji enggak. apa perempuan? Yang praktek putra itu kan juga putra ya. Yang kedua putra. Oh, itu berarti tanggalnya juga sama. ya dua tanggal. Mana ya? Apa? Hijau. Mana beli ya? Iya. Ini kok bisa difoto Mak? Kan kalau di sana Kan PNS-nya juga nanti. Dia tuh 8 Januari 86 menerima SK. Terus saya ngantar ke sana bersama kepala sana, Bapak Adu. Saya masih BTT di SMK Muhammadiyah. Itu misalnya apa? Tidak diakui ya. Masih dipisahkan. Masih di sini. Kalau di untuk sekolah? tahun ini masih disamakan dengan yang boarding. Ya, Hanya kalau yang full day itu dia pulang. boarding, pulang juga tapi ke pesantren gitu. Ya, di sini asrama di belakangnya. Nah, iya. Itu boleh bisa juga juga. Dulu pernah coba. Saya pernah coba pas dari Pekalongan. Cuman posisinya nggak beda ya, di sini di sana di kampung. Ada plus minusnya. Ya. Biasanya kita aturannya apa yang di bawah itu. Tapi beda kalau Iya. Kan harganya lebih murah daripada yang tantangan sudah dia. Dapat hadiah. Tapi Gitu ya. tapi kok kosong hanya sertifikat saja terus minta untuk jabatan itu. Oh, ini. Iya. Jabatannya taman dan bioskop sama 3 listrik ya. Itu yang mengelola dari kan tim sana, yang buat tim kayak gitu. Yang buatkan dari sana ya. Dari PPR kita Iya. tinggal jadi aja. Iya, tinggal jadi. Terus nanti pengelolaan harian sendiri kita. Dari kita ya. Kalau udah jadi ya. Iya. Mahal itu. Mahal tanahnya. Cuman nanti yang jadi tantangan berikutnya untuk di bidang usaha untuk bagaimana bisa Iya. optimal itu karena perikanan sama pertanian itu Itu nanti kan kembalinya ke energinya gitu. Oh iya. Tenaga ahlinya sama Ya memang harus ada orang khusus Spesialis memang, ini. iya, yang mengelola. Ya bisa kalau hanya cabutan. Yo kayak yang ngurusi lihat statusnya bagus. Cuman pengelolaan setelahnya itu oh, ya. jadi uang itu. Ya.
Tuping. Teping ya. Enggak. Nggak ada. Ya dari penduduk-penduduk itu ya. Nggak ada air Ya, sini. namanya Wonogiri. Saya datang pertama lapangan tuh di Batu itu beli kok airnya beli. Terus baru 90-an itu ada pang itu. Lapangannya ini ya? Ini lapangan yang lain? Iya. Ada? Ini terus di sana juga ada di sana tengahnya ya. Oh, antara Iya. Terus itu yang di ini? belakangnya Poli. Oh, gitu. Itu menggulung-gulung. Iya. Oh. Untuk SMA di sini. Bandaranya? Ya kalau untuk yang SMP yang di sana tadi yang parkir. Ini beda sekomplek kalau tapi TKS ini ya jauh di. Tapi kita itu sudah kan putra putri sudah memisah tidak komplek ya. Iya. Kalau di sana Kita lihat sini ya. ada di bawah. Anu, Ayo, payung. pada. Di bawah ada kamar mandi tak? Ada. Apa memang? Ke sebelah sini mau mungkin. Dekat kan juga. Dia tunda. Apa sekarang SMP? Ini yang kata SMA. Oh yang SMA. SMA. Murni SMA. Daerah kekuasaannya SMA. Anu, PHK-nya satu kan. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya yang SMA sertifikatnya masih di dinas masih. Di sini masih. Yang dinas masih lebih Pak. Tapi secara lapangannya masih sertifikat juga. Masih Kita kan di paru-paru. Iya ada yang masih ada yang satu lain. sama satu ini. Iya. Apa sih? Malah Kepalanya. dulu tuh paling pengantinnya. Bukan. Oh, anu si bagian anu ya, divisi angkutan. Bukan satunya. Di pelatihan. Pelatihan deh. Oh, dari Pak Nana ya. Ya, saya Waduh. Bagus sih ya. Harus jadi dewan dulu. Anu yang omah-omah simpel iki. Gratisan dari itu ya. Iya, bonus ya. Hadiah. Kita Omahnya ya peh. Ini cerita Berat perawatan. Perawatan. Tapi ini sementara untuk yang dari Pondok Tilu atau masyarakat tidak? Oh, di bawah gitu. Oh, ada alirannya. Pak? Kalau perawat itu atau sekat. Mulai dari depan itu sampai ke jalan yang Lebih habis lah. sudah nyambung ya. Kan itu yang punya dulu di belakangnya. Oh ya, ya, Sekarang ya. sudah bisa di nyambung.
masih itu ya. Masih. Itu yang besar di mana gitu ya? Yang sekarang yang produksi ya. Ya apa-apa ya. Bagian buangan. Oh ya kalau mau mengarah ke pondok. Tahu lah. Orang dada Masih cakep batu. Jadi istri itu kan aslinya mertua itu kan jadi kontrol. Oh, jadi kontrol. Iya. Oh ya. Kamu gini asli. Jadi bapak ibu mertua itu asli sana lah. Itu belum lama, belum ada sebulan ya. Tapi awal-awal kita masih pakai Saya dari sana. Kira kan mas, dia kan istilah gitu. Cerita 4. Mungkin nanti pulang lagi ke sana. Tapi kemudian ya tugas mengambil situasi karena akhirnya memang itu namanya itu ya sama 2013 lah kadang malah Terus saya dandak ke Yang hasil IQA. Foto yang tadi. Iya, yang tadi kan